Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau mungkin ada yang lagi begadang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Investasi dan Pasar Modal akan menjelaskan tentang analisis ekonomi dan analisis fundamental. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Dita Ayudia Santi, Dwi Diani Tasya, Dia Sima Puspasari, Eka Puspitasari, Eli Septiana, dan lalu Maulana Fajri. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu analisis ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puspitasari dengan NIM A1C019068 akan menjelaskan tentang analisis ekonomi. Dalam menentukan nilai saham, investor perlu memperhatikan dividen dan earning yang diharapkan dari perusahaan di masa yang akan datang. Besarnya dividen dan earning yang diharapkan dari suatu perusahaan akan tergantung dari prospek keuntungan yang dimiliki perusahaan, karena prospek perusahaan sangat tergantung dari keadaan ekonomi secara keseluruhan. Maka, analisis penilaian saham yang dilakukan investor juga harus memperhitungkan beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan. Teman-teman bisa lihat gambarnya bahwa di situ ada piramida terbalik. Yang pertama, pada tahap pertama itu ada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, kemudian yang kedua ada tahap analisis industri, dan yang ketiga adalah tahap analisis perusahaan. Pada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis terhadap berbagai alternatif keputusan tentang di mana alokasi investasi akan dilakukan, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, serta dalam bentuk apa investasi tersebut dilakukan, baik itu berupa saham, obligasi, kas, properti, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis terhadap berbagai variabel ekonomi makro yang perlu dipertimbangkan investor dalam melakukan analisis penilaian saham dan membuat keputusan alokasi investasi. Pertama, kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasi. Mengapa tahap ini penting? Karena analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat retur yang diisyaratkan atas investasi tersebut. Dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita ingin mengestimasi aliran kas, bunga, atau premi resiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Menurut Siegel pada tahun 1991 menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro dan menemukan bahwa perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Mengapa hal ini terjadi? Perubahan harga saham melalui perubahan ekonomi, mengapa bukan sebaliknya? Ada 2 alasan yang mendasari. Pertama, harga saham yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap earning, dividen, maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Hasil estimasi investor terhadap ketiga variabel tersebut akan menentukan berapa harga saham yang sesuai. Dengan demikian, harga saham yang sudah terbentuk itu akan merefleksikan ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa yang akan datang, bukannya kondisi ekonomi saat ini. Kedua, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, ataupun jumlah uang beredar. Ketika investor menentukan harga saham yang tepat sebagai refleksi perubahan variabel ekonomi makro yang terjadi, maka masuk akal jika dikatakan harga saham terjadi sebelum perubahan ekonomi makro benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang variabel ekonomi makro.
Seorang investor harus memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro. Berikut ini akan dibahas beberapa variabel ekonomi makro yang perlu diperhatikan investor. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB, kemudian ada inflasi, ada tingkat bunga, dan yang terakhir ada tingkat pengangguran. Produk domestik bruto (PDB) adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan membaik. Dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ditunjukkan oleh persentase dari total tenaga kerja yang masih belum bekerja, meliputi pula pengangguran tak kentara maupun pengangguran kentara. Tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara bisa dijalankan. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu negara, berarti semakin besar kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Jika hal ini terjadi, maka tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama tidak termanfaatkan secara penuh. Kemudian yang ketiga ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas. Overhead artinya kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga menyebabkan penurunan daya beli uang. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dan investasinya. Sebaiknya jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan real. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah penurunan harga-harga barang secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang, present value, aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Di samping itu, tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Oke, materi selanjutnya ialah meramalkan perubahan pasar modal. Satu hal yang perlu dicatat dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal adalah bahwa sulit bagi kita untuk selalu berhasil dalam meramal perubahan pasar modal secara konsisten. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, terdapat dua hal yang bisa dijadikan dasar peramalan, yaitu penggunaan data-data perubahan siklus ekonomi dan penggunaan data-data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Perubahan siklus ekonomi. Ketika ekonomi memasuki siklus yang cenderung menurun menuju titik terendah atau disebut resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi demikian, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklus ekonomi menurun titik baliknya dan mulai memasuki siklus yang membaik. Jika siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklus ekonomi sebelum mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Kemudian perubahan variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, ataupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa
harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel-variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Saya Dita Ayudya Santi, NIM A1C019065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian industri dan pentingnya analisis industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian industri. Pada dasarnya, pengelompokan industri tidaklah sesederhana seperti yang kita bayangkan. Contoh, untuk mengelompokkan suatu perusahaan yang memproduksi makanan kaleng, terkadang mengalami kebingungan apakah termasuk dalam industri makanan atau industri aluminium atau kemasan kaleng dari aluminium. Kita juga akan semakin sulit mengelompokkan apabila suatu perusahaan mempunyai banyak lini bisnis. Oleh karena itu, analisis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri dengan tepat. Salah satu sistem klasifikasi yang dikenal secara luas adalah Sistem Standar Industrial Classification atau disingkat dengan SIC, yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Pengelompokan industri untuk kasus Indonesia juga dilakukan dengan berdasarkan suatu standar klasifikasi industri tertentu. Salah satu standar yang banyak digunakan untuk mengelompokkan industri bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau disingkat dengan BEJ adalah Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification atau disingkat dengan JASICA. Klasifikasi JASICA ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing divisi tersebut dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Yang kedua yaitu pentingnya analisis industri. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri telah didokumentasikan oleh Riley dan Brown tahun 1997 dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti berikut. Yang pertama yaitu studi mengenai kinerja tahunan industri menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis industri itu penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industri, sehingga akan membantu investor dan analis untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Dengan demikian, return industri di masa yang akan datang tidak bisa diestimasi hanya dengan menggunakan data return industri di masa lalu. Oleh karena itu, analis dan investor di samping menggunakan data return industri di masa lalu juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi return industri di masa yang datang. Ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa analisis industri juga perlu diikuti dengan analisis perusahaan. Keempat, tingkat risiko berbagai industri juga beragam, sehingga analisis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu seperti halnya estimasi return. Yang terakhir, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko di industri di masa yang datang. Nama saya Dia Sima Puspasari,
NIM A1C019067. Di sini saya akan membahas tentang estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis. Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri-industri yang punya prospek terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada 2 langkah yang perlu dilakukan, yaitu pertama, mengestimasi earning per share yang diharapkan dari suatu industri, dan kedua, ada mengestimasi price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expand earning multiplier industri. Selanjutnya, jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri, selanjutnya akan dapat ditentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu industri. Caranya adalah dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri, T sama dengan ditambah dividen yang diharapkan dari industri dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dengan membandingkan tingkat return yang diharapkan dari industri terhadap tingkat return yang diisyaratkan oleh investor akan dapat menentukan industri mana saja yang layak dijadikan pilihan investasi. Dalam penentuan keputusan investasi, industri tersebut pilihan investor sebaliknya pada industri-industri yang mampu memberikan return diharapkan yang lebih besar dibandingkan tingkat return yang diisyaratkan investor. Kemudian saya akan membahas tentang estimasi earning per share industri. Untuk mengestimasi EPS, kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat penjualan suatu industri, yaitu dengan daur hidup industri, analisis input-output, serta hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan, perkiraan penjualan, dan daur hidup industri. Tahapan perkembangan industri dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penjualan dari suatu industri. Tahap perkembangan umumnya dibagi menjadi 5, yaitu permulaan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap stabil, dan tahap penurunan. Dengan mengetahui tahap daur ulang industri secara umum, kita dapat mengestimasi tingkat pertumbuhan penjualan suatu industri. Perkiraan penjualan dan analisis input-output. Analisis input-output adalah salah satu cara alternatif untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi pemasok, supplier, dan konsumen di suatu industri. Dengan melakukan analisis input-output, kita dapat mengestimasi permintaan konsumen di masa datang, serta kemampuan pemasok untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu industri. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat penjualan dan keuntungan suatu industri di masa depan. Perkiraan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Teknik ini didasarkan oleh asumsi bahwa kondisi perekonomian di mana suatu industri beroperasi akan terkait dengan penjualan dan keuntungan suatu industri. Perkenalkan, saya Dwi Natasha, NIM A1C019066. Di sini saya akan membahas tentang analisis perusahaan. Tahap terakhir dari analisis fundamental secara top-down, yaitu analisis perusahaan. Analisis perusahaan ini terkait dengan pertanyaan, perusahaan manakah dalam industri terpilih yang mampu menawarkan keuntungan bagi kita, atau dengan kata lain, saham manakah yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsiknya sehingga layak dibeli, atau saham manakah yang harga pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya sehingga menguntungkan untuk dijual. Dalam melakukan analisis perusahaan, investor harus mendasarkan kerangka pikirnya pada 2 komponen utama dalam analisis fundamental, yaitu earning per share atau EPS dan price earning ratio atau P/E. Ada 3 alasan yang mendasari digunakannya komponen tersebut, yaitu yang pertama, pada dasarnya kedua komponen tersebut dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu saham.
Yang kedua, dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Kita masuk ke bagian A, yaitu EPS dan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan investor untuk melakukan analisis perusahaan. Dengan menggunakan laporan keuangan ini, investor akan bisa menghitung besarnya pertumbuhan earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan. Perbandingan antara jumlah earning dalam hal ini siap dibagikan bagi pemegang saham dengan jumlah lembar saham akan diperoleh komponen earning per share. Bagi investor, informasi laba yang diperoleh perusahaan bisa dijadikan untuk menilai seberapa besar nilai kembalian investasi yang akan dilakukan atau dikenal dengan istilah Return of Investment atau ROI, atau menilai seberapa besar earning yang akan diperoleh dari setiap saham yang dibeli atau dikenal dengan EPS atau earning per share. Di samping berbagai manfaat yang didapatkan, terdapat pula kelemahan dalam penggunaan laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan earning perusahaan. Permasalahan dalam pelaporan earning ini akan terkait dengan munculnya konflik kepentingan antara investor satu sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen sebagai penyaji laporan keuangan. Kelemahan berikutnya yaitu terkait kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan paling terkini. Seperti kita ketahui, laporan keuangan biasanya disusun pada akhir periode, biasanya 1 tahun, untuk menggambarkan perusahaan pada periode tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaporan tersebut masih merupakan gambaran sesaat kondisi laporan keuangan tersebut, atau lebih dikenal dengan istilah snapshot. Selanjutnya kita masuk ke yang B, analisis rasio profitabilitas perusahaan. Indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah melihat pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Digunakan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan. Untuk itu, biasanya digunakan 2 rasio profitabilitas, yaitu yang pertama, return of equity atau ROE. Rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah modal sendiri. Yang kedua atau return on asset atau ROA. Rumus menghitungnya ROA sama dengan EBIT dibagi jumlah aset. Kita masuk ke bagian C, yaitu earning per share atau EPS. Informasi EPS suatu perusahaan dapat menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham. Rumus EPS yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar, atau EPS sama dengan ROE dikali nilai buku per saham, sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri dikali jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Perkenalkan, saya Elis Septiana, NIM A1C019069. Di sini saya akan menjelaskan tentang price earning ratio. Informasi PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PER menunjukkan besarnya setiap 1 rupiah earning perusahaan. Di samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Untuk menghitung PER, kita dapat menggunakan rumus EPS sama dengan D1 per S1 per K min G, di mana D1 per S1 adalah tingkat dividend payout ratio yang diharapkan, K adalah tingkat return yang disyaratkan, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Materi selanjutnya adalah estimasi nilai intrinsik saham.
Ada beberapa pertanyaan, misalnya saham-saham manakah yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsiknya sehingga layak dibeli, serta saham-saham manakah yang harga pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya sehingga menguntungkan untuk dijual. Semua pertanyaan tersebut akan kita bisa jawab jika kita berhasil mengestimasi nilai intrinsik saham perusahaan yang akan dianalisis. Lantas akan muncul pertanyaan, bagaimana cara mengestimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan? Estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu EPS dan PER. Dengan kata lain, nilai intrinsik suatu saham merupakan fungsi dari EPS yang diharapkan dari besarnya PER saham bersangkutan.